Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story by Maulana Nur Sobri guys. Oke guys, kali ini di seri saham pilihan dan kita akan bahas secara ini ya, analisa teknikal saham ya seperti BBCA, ADRO, UNTR, INDI, BBRI, EMTK, BSDE, MDKA, ACES, DOIT, Excel dan juga BMRI. Dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 15 sampai 24 Maret 2023 guys tentunya. Dan di seri ini kita akan bahas tentang apa namanya teknikal saham, tapi range pergerakannya aja ya teman-teman. So buat teman-teman yang sering tanya gitu, ini kenapa kok sahamnya turun atau apa? Ya, sebenarnya sih itu karena sentimen dan juga bisa karena juga faktor teknikal tentunya. Oleh sebab itu guys, di seri kali ini di seri saham pilihan, saya lebih menekankan ke teknikal grafiknya aja, range pergerakannya terutama. Tapi harapan saya teman-teman juga perlu mengecek lagi sentimen serta faktor fundamentalnya juga ya guys ya. Jadi jangan hanya serta-merta ngikutin yang ada di sini. Ini hanya sekedar share aja ya, disclaimer on tentunya. Tapi harapan saya ini bisa tetap menjadi referensi buat teman-teman aja sih gitu. Ini yang menarik saham-saham yang perlu kita cermati sampai tanggal 24 Maret 2023 nantinya gitu guys ya kan. So itu guys, sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman ya yang udah memberikan dukungannya di channel YouTube ini dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya. Saya ucapkan makasih banget guys. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya dan tradingnya ataupun investasinya bisa cuan luber ya. Harapan saya seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja kontak WA saya nggak apa-apa ya. Atau teman-teman bisa sharing juga ke saya itu nggak masalah gitu. Tinggalkan komen juga is oke. Cuman kalau lebih enak kalau kita bisa langsung diskusi gitu guys. Itu dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya. Jangan ragu buat teman-teman kontak WA atau tinggalkan komen bila ada pertanyaan seperti itu. Nanti saya akan coba menjawab secara ringkas kalau di konten YouTube ya, tapi kalau di di WA kita bisa lebih intens kok komunikasinya. Oke. Oke guys. Kita mulai aja langsung ya. Saya akan coba langsung ke teknikalnya guys di sini. Guys, seperti ini teknikalnya ya teman-teman ya. Oke. Kita mulai dari saham BBCA. Saya akan berusaha untuk mempersingkat waktu aja teman-teman supaya nanti teman-teman juga bisa apa nggak terlalu lama juga lah sehingga nanti buang-buang waktu dan kuota teman-teman juga gitu guys. Ya, saya akan coba untuk lebih meringkas saja range pergerakannya bagaimana guys. Oke. Oke, sebentar ini masih loading, sebentar ya. Ini masih loading. Oke, sebentar. Oke, ini masih loading guys. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini saham BBCA. Nanti kita akan baca range pergerakannya bagaimana gitu. Range-nya seperti apa untuk jangka pendeknya bagaimana gitu. Oke, ini kita pakai daily chart ya di TradingView teman-teman. Kita mulai dari saham BBCA ya atau Bank Sentral Asia di sini. Secara hariannya gini guys. Hari ini di tanggal 14 Maret ya 2023 hari Selasa. Memang ada sentimen dari US sana ya mengenai ini sih mengenai perbankan utamanya sih sehingga memang ada sentimen yang yang ya menyebabkan pergerakan saham ya IHSG kita juga anjlok ya sekitar 2%-an lah kalau nggak salah. Ya, sekitar itu mungkin. Ya di hari ini. Oke, kita langsung coba range-nya ya dibaca sebentar. Oke, kita mulai ya di sini teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya sih oke, ini ada news sebenarnya di sini guys. Oke, ini ada headline news. Oke, tapi kita fokus ke teknikalnya aja. Oke, untuk saham BBCA ini ya teman-teman ya. Sini ada volume net sale nyaris semua saham-saham blue chip ini tertekan ya di tanggal 14 Maret. Tapi kita akan coba view ke depannya bagaimana, oke? Oke, kita coba cek di sini range pergerakannya bagaimana. Oke, support dari saham BBCA ini itu di level harga Rp8.325 per lembarnya. Ya kan? Dan resistennya adalah di Oke, dan resistennya saham ini terdekatnya itu di level 8.325 per lembarnya ya, dan strong resistnya ini di area ini ya guys ya, di area 8.575 itu area strong resistnya sih menurut saya. Oh, 8.750 dan 8.575 itu resistennya ya. Jadi resistennya tuh bukan 8.325. Ini karena apa penutupan harga saat ini maksudnya. Dan level resistennya itu dari level 8.575 dan strong resistnya 8.750. Jadi area profit takingnya secara daily ya itu di area 8.575 ini ya di area inilah kurang lebihnya. Ya hampir 8.600-an lah kurang lebihnya. Dengan area buy-nya di 8.325 saat ini. Tapi semisal besok ya atau kedepannya nanti dia break nantinya di 8.325, 8.325-nya itu breakdown gitu. Dia bisa aja ke level harga 8.150 sebagai area
support duanya gitu guys. Oke, jadi teman-teman hati-hati di saham ini. Ini juga masih ada sinyal sell juga ya guys ya. Kalau misalnya nanti 8325-nya itu kuat, dia bisa mantul setidaknya di level harga 8575 lah. Seperti itu. Oke, itu untuk saham BBCA. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham ADRU atau Adaro. Ini juga ketekan banget guys sebenarnya saham ini hari ini ya guys ya. Mas Bri ini ya. Dan ini level supportnya ini semuanya berada di level support ya. Dan ya ini candlenya Black Maru busuk sih kalau saya lihat. Dan ini ada kecenderungan kalau dia tuh bisa aja bearish atau downtrend gitu ya. Kalau kalau candle seperti ini namanya Black Maru busuk ya, karena ini warnanya merah kita sebutlah Red Maru busuk gitu. Ya, jadi ini bisa aja mantul bisa, tapi kecenderungannya sih ini bisa turun gitu guys. So, supportnya memang di area Rp2.770 per lembar dan support duanya di Rp2.710 per lembarnya. Semisal nanti dia breakdown lagi, dia bisa aja ke 2670 untuk area strong supportnya atau support tiganya guys di situ. Dan kalau misalnya nanti mantul, dia bisa aja sih ke area resistennya di level harga 3020. Tapi dengan catatan level harga Rp2.880 per lembar itu bisa terlampaui gitu guys. Jadi kalau misalnya 2880 tidak terlampaui, ya dia akan balik lagi mungkin di pergerakan range-nya 2770 atau 2880 ya, seperti itu guys ya di situ. Tapi kalau misalnya nanti terlampaui 2880-nya, dia bisa aja ke area profit taking-nya di 3020 atau 3130 sebagai area short resist-nya guys di situ. Oke, itu untuk saham Adaro Energi Indonesia atau ADRO pada sahamnya. Oke, kita lanjut ke saham UNTR guys. Memang sih kalau untuk saham-saham kayak Adro, UNTR ya dan juga Indi juga, Doit juga itu kita juga perlu memperhatikan sekali lagi harga batu baranya. Sekalipun kita fokus pada teknikal, di seri ini kita bahas tentang teknikal, itu hanya range pergerakannya. Tapi saran saya teman-teman juga perlu untuk perhatikan sektor fundamentalnya ya, sisi fundamentalnya baik dari pergerakan harga batu bara misalnya atau komoditas misalnya, ya kan dan juga dari rasio keuangan ataupun dari sisi fundamental keuangannya seperti itu guys ya. Perhatian juga corporate actionnya juga guys, karena setelah periode laporan keuangan nanti ada periode RUPS, setelah itu nanti akan ada dividen seperti itu yang ada di periode yang saat ini terjadi di sektor perbankan guys gitu. Jadi teman-teman sekali lagi pelajari, jangan nyerah di pasar modal ya, di saham tentunya. Pelajari, jangan langsung berekspektasi bisa langsung cuan gede. Yang penting teman-teman pahami dulu dan stabil di situ. Konsisten dulu cuannya guys, yang penting. Oke. Oke, lanjut di sini. Ini UNTR, United Tractor. Ini grup Astra sebenarnya, grup Astra juga guys di sini. Ya, tapi dia di sektor ini, di sektor apa? Di sektor batubara juga masuk sih. Sebenarnya dia di persewaan alatnya sih, tapi dia kabarnya sih ada juga sih tambang batubaranya. Oke, tapi kita lanjut aja di sini. Oke, untuk sama ya, ini juga Black Marubozu guys, candlenya ya. Jadi untuk area supportnya atau area buy-nya sih relevannya sejauh ini di level harga Rp26.400 per lembar dan supportnya di Rp26.200 per lembarnya. Sekali lagi di sini ada gap ya. Ini gapnya 25.725. Ini gapnya, gap bawahnya. Bukan tidak mungkin nanti akan ditutup guys di situ ya. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali lagi. Dan ini memang kemarin ya dia berada di area profit taking atau resistennya di 28125 ya. Dan strong resistnya itu 28475, itu merupakan area strong resistnya guys gitu. Oke. Coba teman-teman semisal saham ini kuat ya, tapi kalau dari candlenya sih saya pikir dia bisa aja ke 26 ribuan sih. Seperti itu guys. Oke. Jadi teman-teman tetap harus pahami juga ya apa namanya sekali lagi pergerakan harga komoditasnya, utamanya batu bara dan juga ini ada kaitannya dengan Astra juga sih gitu. Oke itu. Oke kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Indi di sini. Sama ya. Ini dengan sektor batu bara atau coal tadi ya. Oke rata-rata memang coal itu sinyalnya itu untuk candlenya itu black marubusu atau red marubusu di sini dan iya sinyalnya adalah sell gitu guys dan dia berada di area supportnya, support di 2180 ya. Ini memang area buy-nya sebelumnya sih. Tinggal nanti dilihat aja apakah 28 2180 ini dia bisa kuat atau enggak gitu. Kalau kuat ya dia akan mental, paling enggak dia ke level Rp2.240 per lembarnya kalau terjadi rebound. Tapi kalau dia nggak kuat nantinya dia bisa berbalik arah lagi ke 2180 atau bahkan paling tidak ya ke 2130 lah kurang lebihnya ke sana gitu guys. Dan kalau misalnya nanti kuat 2200 Rp2.240 per lembar, dia bisa aja ke area profit taking-nya di 2350, ini area profit taking-nya guys. Kalau udah berada di area ini kita harus hati-hati ya gitu. Mungkin kita bisa lepas separuh misalnya atau juga bisa di area strong resistnya 2420. Tapi
historisnya sih kalau udah di area apa di area strong support strong resist itu akan cenderung dia itu berbalik arah ya atau profit taking atau koreksi wajar lah kurang lebihnya. Jika ada sentimen yang bagus ya bisa break resisten begitu guys ya. Oke, itu untuk saham Indika Energi. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya. Kita ada saham BBRI. Ya BBRI ini info yang terakhir sih dia akan bagi dividen ya. Lumayan gede sekitar 230 rupiah kalau nggak salah. Itu 2200 sorry 220-an ya 230-an lah kurang lebihnya. Mereka akan bagi dividen gitu. Tapi sekali lagi karena ada sentimen tadi ya sehingga saham ini tertekan juga. Semua saham LQ45 rata-rata sih menurut saya sih ya tertekan sih di tanggal 14 Maret ini gitu. Tapi ekspektasinya kita bisa baca pergerakannya sampai tanggal 24 Maret nantinya ke depan. Oke guys. Oke lanjut. Ah, di saham Bank Rakyat Indonesia TBK ini sendiri area supportnya adalah di 4690 sebenarnya 4690-an ya. Dan resistennya itu di 4840 guys gitu. Ini area profit takingnya sebenarnya sih 4840 ya. Dan strong resistnya dia di area 4870 sampai 4900-an itu area strong resistnya gitu. Ya dan ya untuk strong supportnya dia di 4670-an gitu. Dengan situasi seperti ini sih harapan saya memang ada area buy dia area buy-nya di 4710-an ya 4670 juga area 4710 sebenarnya sih cukup dekat. Kita mungkin bisa antri dulu lah di daerah ini. Oke, disclaimer on. Dan ini sel juga masih sel juga guys. Ya di sini masih sel. Bisa aja besok dia akan konsolidasi dulu atau melanjutkan pelemahan ya. Setelah itu dia mungkin bisa rebound paling tidak ke 4790-an lah kurang lebihnya. Kalau misalnya 4790 itu nanti bisa break ya, bisa break gitu guys. Dia bisa ke 4840, 4810 rupiah per lembar itu area resistennya dan strong resistnya di 4870-an guys seperti itu. Oke, sekali lagi teman-teman harus pahami dan cermati juga sentimen yang ada di sektornya dari saham tersebut. Oke, kita lanjut ke EMTK ini. Nah, Lambah Kota Teknologi guys di sini. Ya ini juga um, Black Barbusu juga guys ya dan dia di level 820 ini area supportnya area banyak 820 dan strong supportnya di 810 ya. Ya 8 lah sorry 815 ini area supportnya. Strong support lah menurut saya. Dan ya ini kalau bisa tembus dia bisa ke area bawah lagi nih sampai ke 400-an. Tapi harapan saya nggak sampai ke sana sih. Sebenarnya nanti kalau emang ada gap di belakang, oh ini nggak ada gap ya. Oke, ya mudah-mudahan besok ada konsolidasi lah paling tidak di area 815 ya. Sehingga nanti bisa ke 885 ini konsolidasinya. Sehingga kalau misalnya dia kuat di 885 bisa melampaui, dia bisa ke level harga 955 sampai 975. Tapi kalau nggak kuat, dia bisa ke bawah lagi guys. Nah, hati-hati ya saham ini. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya MDKA. Oke, saham MDKA guys di sini. Nah, ini ada sebenarnya ini polanya nih seperti tri elektro gitu ya, guys gitu. Kita harus hati-hati juga ini masih cenderung net sell juga di sini. Mungkin harapan saya sih mungkin ada ini ya, ada rebound lah paling nggak secara shortnya gitu. Tapi dengan catatan kita boleh memperhatikan saham ini kalau dia dikuat di atas 3950. Kalau misalnya 3950-nya itu nggak kuat breakdown, dia bisa aja break ke bawah lagi sampai ke level harga 3900 bahkan tidak untuk kemungkinan sampai 3690 sih atau 3700-an sih. Tapi harapan saya saham ini masih kuat lah gitu. Apalagi dengan penguatan emas ya di situ. Walaupun dia menguat nanti misalnya nanti menguat dan berhasil rebound dia setidaknya harus kuat dulu di 4180 untuk melanjutkan ke target harganya di 4420 yang merupakan area resist sekaligus take profitnya gitu. Ya kalau untuk jangka menengahnya sih ekspektasi ya guys ya disclaimer on itu bisa ke 4670 kembali gitu ya. Bisa ke area inilah harapan saya sih seperti itu guys. Oke, tapi dengan catatan dia harus kuat dulu di 4180-an gitu. Dan besok adalah titik krusialnya di mana area harga 4000 ini area buy-nya, tapi saya nggak menyarankan untuk beli ya sekali lagi teman-teman, disclaimer on. Ini hanya sekedar gambaran aja di situ ya. Dan yang pasti sekali lagi harus dipahami dia harus kuat di area 3950-nya ini tadi. Untuk konfirmasi apakah saham ini kuat atau enggak. Oke, itu di Merdeka Copper Gold ya atau MDKA kode sahamnya. Lanjut. Kita ke saham berikutnya ada saham AKES. Oke, saham AKES. Oh, sebentar. Ini AKES-nya bukan AKES ini. Kita AKES Indonesia. Ya, seperti ini. Ini net sell juga ya. Judulnya masih net sell guys di sini dan dia berada di area supportnya di 466 ya dan area buy-nya memang 468 support support terdekatnya kita bisa collect di sini tapi jangan full
full power ya gitu, bisa cicil aja deh dulu gitu, apalagi lihat kondisi pasar masih tertekan seperti itu. Ini dan ini juga masih hari pertama guys, bisa aja besok rebound tapi kita masih ditekan gitu. Oke, jadi tetap harus hati-hati, be aware gitu. Saran saya tetap komunikasi dengan brokernya guys gitu. Oke, kalau misalnya kuat di 468 466 nanti dia bisa mantul ke 494 guys, dan kalau dia bisa break 494 dia bisa ke area harga Rp500 per lembarnya itu, ya Rp500 sebagai area profit takingnya sampai 516 gitu. Tapi dengan catatan dia kuat dulu di 494. Kalau ini nggak kuat, misalnya 466-nya dia itu breakdown lagi, ya dia bisa melemah sampai ke 426 guys. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham Doit di sini teman-teman. Di saran saya teman-teman tetap harus melihat juga fundamentalnya, saya pun saya kasih yang teknikalnya seperti ini range pergerakannya. Oke. Oke, di sini ya ini kemarin sebenarnya sinyal buy ya, tapi sekarang sinyal sell gitu. Ya, kita bisa collect lah di 280, 286 yang merupakan area supportnya ya. Kalau dia nggak kuat nanti dia bisa melemah sampai ke 278 bahkan 268 ya kalau nggak kuat di 280-nya nanti. Tapi kita bisa collect di 286 sampai 288 gitu. Semisal mau koleksi saham ini ya. Sekali lagi, ini saham yang juga bergerak di bidang batubara, perhatikan juga sentimen atau harga komoditasnya. Oke, dan kalau misalnya kuat dan rebound, dia bisa aja ke 294 nanti ya. Nah, semisal 294 itu terlampaui, dia bisa ke level harga 312 yang merupakan area profit takingnya ya gitu. Dan 318 ini merupakan area strong resistnya. Dan 312 itu area profit takingnya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Apalagi ini ya ini masih sell di hari pertama. Kalau kuat di 280 lah, 280, 286, 88 itu teman-teman bisa perhatiin saham ini gitu. Oke, disclaimer on. Lanjut ke saham berikutnya, ini saham Excel guys. Ini saya ngasihnya agak banyak ya memang supaya lebih komplit aja sih. Tapi kalau teman-teman mau update-nya silakan kontak WA saya atau ya kontak WA saya aja sih supaya nanti kita bisa komunikasi gitu guys. Oke, di sini oke Excel di area support 2010 dan area-area buy-nya ini 2020 ya. Tapi ini area supportnya teman-teman harus perhatikan juga ya. Sekali lagi kalau dia kuat di 210, dia bisa aja lanjutkan penguatan sampai ke 2080-an ya. Kalau udah 2080 ya, nggak untuk kemungkinan dia bisa ke 2090 atau bahkan sampai ke 2130 rupiah per lembarnya. Sekali lagi dia harus kuat di area 2010-nya dulu ya guys ya. Kalau nggak kuat dia bisa ke area 1980 lah kurang lebih 1980-an. Dia kuat dia bisa rebound, kalau nggak kuat ya bisa lanjut lagi ke bawah. Oke, untuk saham Excel Axiata TBK guys, kita lanjut di saham yang terakhir yaitu saham Bank Mandiri. Ini juga terakhir saya dapat info dia mau bagi dividen di kisaran Rp500 per lembarnya sih guys. Oke, di sini ada dividen sampai ada supportnya. Support saham Bank Mandiri ini sendiri di level harga 980 sorry 9.850 rupiah per lembar. Jadi 9850 ini area supportnya, strong supportnya. Dan kita bisa collect di 9925 sebenarnya sih. Tapi sekali lagi, kalau misal nanti 9850-nya ini nggak kuat, dia bisa melemah sampai ke 9575 guys. Ya seperti ini ya, 9575 ini area support duanya. Kita harus hati-hati di sini guys. Dan titik pivotnya di 10.000 sorry 10.200 ya. 10.200, 10.000 sampai cuma 12.000. Ya, ini 10.200 ini area apa namanya? Boleh dibilang resist atau pivotnya lah yang harus dia dilewati sehingga dia bisa masuk ke area profit takingnya di 10.450 yang mentok sampai 10.500 sebagai seorang resistnya ya guys ya di sini. Jadi teman-teman sekali lagi kalau dia nanti mantul ya 10.200 ya bisa kita perhatiin, kalau kuat ya dia bisa lanjut ke 10.450 secara hariannya seperti itu guys. Oke. Oke guys, seperti itu em, sisi tampilan kali ini, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan juga buat teman-teman semisal mau trading atau investasi ya bersama saya gitu di RHB Sekuritas Indonesia, silakan gunakan fitur Smart dari RHB itu. Kali ini ada promo dari RHB seperti Smart Free, itu bisa biaya transaksinya tuh bisa 0,08%. Ini murah banget guys gitu selama 1 bulan ya. Dan juga ada Smart Rate juga, promo margin harian tuh per harinya tuh 0,025% ya. Ini murah banget ya. Kalau per tahun kisaran 9%-an lah. Ini jauh banget di bawah bunga bank loh guys. Ya juga ada Smart Analyzer juga. Ini fitur dari RHB. Ini yang sering saya tampilkan di seri prediksi saham ya. Dan juga ada Smart Point. Ya jadi teman-teman nanti kalau udah transaksi gitu akan mendapatkan poin. Di mana poin itu kalau dikonversikan ke rupiah itu Rp1 per poinnya. 1 poinnya gitu. Jadi bisa nanti ditarik atau dimasukkan ke akun GoPay minimal kalau udah terkumpul 15.000 poin atau 15.000 rupiah nantinya. Oke, seperti itu.
So langsung aja download aplikasi RHB Sekuritas ya, RHB Trustmart ID, ada ID-nya di belakang dan ada gambar arrow juga ya. Sekali lagi teman-teman nanti silakan download aja langsung di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS di sini guys. Ada yang reguler, ada juga yang syariah. So tunggu apa lagi langsung download. Kalau ada pertanyaan kontak WA saya aja gitu ke 0813 3470 8762 atau juga follow akun Instagram saya di Sobri11 DM saya langsung kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu. Gak usah khawatir, saya transparan gitu. Silakan teman-teman tanya, saya akan jawab kalau saya mampu ya, mampu jawab saya pasti jawab kok gitu guys. Jadi gak usah khawatir, wah nanti bakal gini enggak gitu. Memang saya tujuannya buat teman-teman, ayo join bersama RH Sekuritas supaya saya bisa memantau juga kondisi portonya teman-teman gitu. Maksud saya gitu. Bukan karena saya ini enggak, saya bisa mantau langsung gitu. Oh, posisinya kayak gini kayak gini. Jadi apa solusinya kita bisa diskusi nantinya guys. Yang saya kedepankan adalah solusi. Bagi yang pemula, ayo kita belajar bareng sampai teman-teman bisa trading mandiri. Bagi yang sudah ini ya sudah bisa ya atau sudah sudah biasa trading berpengalaman, saya ada promo-promo yang bisa digunakan nantinya gitu guys ya. Dan dapatkan daily update and review market, stock analysis and recommendation juga, dan customer assistant buat teman-teman yang masih pemula, serta promo-promo dari RHB Sekuritas Indonesia tentunya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di upload konten video YouTube berikutnya bersama saya Maulana Nurul Sobri. Stay safe, stay healthy, jaga kesehatan Anda teman-teman. Salam buat keluarga ya. Dan ya, yuk ditekan tombol like-nya, subscribe-nya juga, nyalakan loncengnya karena saya gak hanya tentang saham, tapi juga ada motovlog, crypto dan yang lain-lain tentunya. Oke guys, thank you. Happy lagi, happy trading and happy investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.